Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelanjaan ekspansi. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri, Marvella Firsta Oktantia Warsito. Yang kedua ada Ahmad Badawi. 3, Putri Paramita Dewi. 4, Fitrotun Hasanah. Pengertian dan motif ekspansi. Pengertian ekspansi adalah suatu aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain, atau bisa disebut juga sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha atau expansion. Ekspansi dapat diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan peningkatan keuntungan atau profit perusahaan. Motif ekspansi merupakan faktor pendorong sebuah perusahaan atau bisnis untuk melakukan perluasan atau pengembangan usahanya. Motif dilakukannya ekspansi dibagi menjadi dua macam, yakni motif ekonomi dan motif psikologis. Mengenai kedua motif tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Motif ekonomi. Apabila ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh. Hal ini terjadi misalnya karena semakin besarnya permintaan terhadap produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Makin luasnya pasar bagi produksinya untuk mengimbangi tambahan permintaan atau tambahan luasnya pasar bagi produknya. Makin besarnya jumlah produksi yang dapat dijual, berarti semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Sehingga dengan demikian setiap pimpinan perusahaan mempunyai harapan dan keinginan untuk dapat selalu mengembangkan dan meluaskan perusahaan. 2. Motif psikologis, yaitu ekspansi yang didasarkan pada personal ambition dari pemilik atau pimpinan perusahaan untuk memperoleh prestige dan kekuasaan yang lebih besar. Dengan demikian, bahwa ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan usaha baik dalam meningkatkan komponen aktiva lancar, aktiva tetap, atau lainnya guna sebagai motif yang meningkatkan nilai ekonomi maupun personal ambition dari pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan. Aspek ekonomi dari ekspansi. 1. Adanya produksi yang ekonomis. Makin besarnya perusahaan mempunyai kemungkinan yang lebih besar dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah. Penggunaan yang lebih efisien dari by-product. Adanya stabilisasi dalam produk dan makin berkurangnya kerugian-kerugian karena menggunakan aktiva-aktiva tetap. 2. Pembelian dan penjualan yang ekonomis. Makin besarnya perusahaan berarti makin besar pula kemungkinan untuk mengadakan pembelian bahan-bahan mentahnya dalam jumlah yang lebih besar, di mana ia dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut. 1. Kedudukannya terhadap referensi bahan mentah adalah lebih kuat, sehingga dapat mengadakan pembelian dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan. 2. Pembelian dalam jumlah besar memungkinkan pembeli dapat dilakukan langsung dari sumbernya. 3. Manajemen yang ekonomis. Dalam setiap perusahaan ada imbangan tertentu antara luasnya atau besarnya perusahaan di satu pihak dengan manajerial efisiensi di lain pihak. Dalam hubungan ini dapat pula diterapkannya the law of diminishing return, di mana manajemen merupakan faktor yang konstan, sedangkan bagian-bagian pabrik perusahaan yang ditambahkan adalah faktor-faktor variabel. Ekspansi di sini dimaksudkan untuk mencapai titik efisiensi manajemen yang optimal atau untuk mendapatkan imbangan yang sebaik-baiknya antara manajemen dengan faktor-faktor variabel tersebut. 4. Pembelanjaan ekonomis. Makin besarnya perusahaan memberikan kemungkinan untuk dapat menggunakan modalnya dengan lebih efisien. Apabila perusahaan menuju kepada laba yang maksimal, maka perusahaan akan menambah modalnya sampai laba yang diperoleh dari modal yang
diinvestasikan terakhir adalah sama dengan tingkat bunga yang berlaku, dan hal ini adalah sesuai dengan asas produktivitas batas. Apabila perusahaan menuju kepada rentabilitas maksimal, maka perusahaan akan menambah modalnya sehingga tercapai titik rentabilitas maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa titik laba maksimal dan titik rentabilitas maksimal belum tentu tercapainya dalam luas produksi yang sama pada umumnya dalam suatu perusahaan yang sudah berjalan. Titik rentabilitas maksimal akan jatuh bersamaan dengan titik laba maksimal. Di samping keuntungan tersebut, dengan makin besarnya perusahaan, makin kuat pula kedudukannya dalam pasar uang atau pasar modal, sehingga pasar bagi sekuritisnya adalah lebih baik, dan kemungkinan untuk mendapatkan modal dengan biaya lebih rendah adalah lebih besar. Bentuk-bentuk dari ekspansi. A. Ekspansi berangsur-angsur. Struktur model dalam bentuk ekspansi ini perusahaan tidak menambah alat produksi tahan lama, tetapi hanya menambah modal kerja saja dengan menggunakan kapasitas produksi yang terjadi dalam perusahaan. Kebutuhan modalnya untuk keperluan ekspansi ini adalah berangsur-angsur semakin besar, sehingga bentuk ekspansi ini sering pula disebut ekspansi berangsur-angsur. Ekspansi melonjak. Bentuk ekspansi ini adalah financial expansion, yaitu ekspansi yang dijalankan dengan memberikan alat produksi tahan lama, memodernisir alat-alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, penggabungan dengan perusahaan lain, dan lain-lainnya. Untuk bentuk ekspansi yang membutuhkan tambahan modal jangka panjang, sehingga bentuk ekspansi ini mengakibatkan perubahan struktur modal. Sumber-sumber pembelanjaan ekspansi. 1. Ekspansi yang berangsur-angsur. Ekspansi pada tingkat ini masih dalam batas kapasitas produksi yang tersedia dalam perusahaan. Dengan demikian, maka tidak diperlukan tambahan produksi tahan lama. Dengan kapasitas produk yang tersedia, perusahaan berusaha untuk memperbesar output untuk membeli tambahan bahan dasar, bahan pembantu, biaya penyimpanan di gudang, upah buruh tambahan kredit pembeli untuk penjual bahan mentah. Biaya penyimpanan ini hasil akhir di gudang, kredit penjual untuk pelanggan, kebutuhan tambahan modal kerja. Ekspansi ini dibutuhkan dengan sumber-sumber ekspansi sebagai berikut. A. Sumber intern adalah dana yang berasal atau dibentuk di dalam perusahaan sendiri, yaitu cadangan untuk ekspansi. Yaitu sumber yang paling tepat untuk membelanjai ekspansi adalah cadangan yang memang disediakan untuk ekspansi, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba tahun yang lalu yang memang khusus disediakan untuk ekspansi. Laba dari tahun buku yang bersangkutan dapat pula digunakan untuk membelanjai ekspansi pada tingkat ini. Hal ini mungkin dijalankan karena pada periode keuntungan yang diperoleh adalah semakin besar, sedangkan pembagian laba baru dilakukan pada permulaan atau pertengahan tahun berikutnya, sehingga sementara dapat digunakan untuk membelanjai ekspansi. Akumulasi penyusutan, yaitu mutasi modal yang telah bebas yang berasal dari penyusutan aktivitas tetap yang belum digunakan dapatlah sementara digunakan untuk membelanjai ekspansi. Sumber ekstern ialah benda yang berasal dari luar perusahaan. Sumber ekstern diperlukan untuk membelanjai bentuk ekspansi ialah A. Kredit penjualan. Leverage kredit. Perusahaan yang mengadakan ekspansi dapat diminta kepada leverancer bahan mentahnya untuk menjual barangnya dengan pembayaran belakang. Apabila leverancer bahan mentah tersebut dapat menyetujui, berarti bahwa perusahaan yang mengadakan ekspansi itu membelanjai ekspansi antara lain dengan kredit penjualan. Kredit bank. Kredit
Koran merupakan salah satu bentuk kredit dari bank adalah kredit cadangan yang digunakan dalam keadaan darurat. Dalam ekspansi tingkat ini pun dapat digunakan kredit rekening koran atau bentuk rekening bank lain. Yang kedua yaitu ekspansi yang melonjak. Ekspansi pada tingkat ini membutuhkan tambahan baik modal tetap maupun modal kerja, karena pada tingkat ekspansi ini dibutuhkan tambahan alat produksi tahan lama. Pada kebutuhan ekspansi ini dibutuhkan tambahan modal, misalnya untuk pembelian mesin baru, perluasan pabrik, pendirian pabrik baru, dan mengadakan modernisasi dari pabrik lama. A. Sumber internal. Cadangan ekspansi. Pembelanjaan ekspansi pada tingkat ini pertama-tama juga harus diambilkan dari cadangan ekspansi yang memang khusus disediakan untuk maksud tertentu. Kemudian laba. Pembagian laba biasanya dilakukan dalam pertengahan tahun berikutnya setelah penyusunan laporan finansial selesai, yang biasanya dilakukan setengah tahun setelah berakhirnya tahun buku yang lalu. Sumber yang kedua yaitu sumber eksternal. Terdiri dari satu, kredit dari penjual. Kebutuhan modal untuk membiayai tingkat ekspansi ini dapat pula diperoleh dari referensier atau pabrik yang menjual aktiva tetap kepada perusahaan yang mengadakan ekspansi dengan cara pembayaran di belakang. Kredit jangka menengah dari supplier atau manufaktur. Suatu alat produksi tahan lama menjual produksinya kepada suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi dengan pembayaran dalam waktu lebih dari 1 tahun. Ini berarti pembelian tersebut dibelanjai dengan kredit jangka menengah yang diterima dari supplier dan manufaktur. Kredit dari bank. Dalam hal ini, bank dapat meminta seseorang dari pengurusnya menjadi anggota komisaris perusahaan tersebut. Kredit dari bank bersifat sementara, yaitu sampai perusahaan tersebut berhasil memperoleh modal dari pasar modal. Yang terakhir, mendapatkan modal dari pasar modal. Modal diperoleh dengan mengadakan emisi saham baru atau obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.